Halo semuanya, kami dari tim Savit dan di video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana bisnis model kanvas BMC dari proyek kami yaitu Savit, platform undangan digital modern yang praktis, elegan, dan personal. Sebelum masuk ke pembahasan poin-poinnya, yuk kita pahami dulu apa itu bisnis model kanvas dan bagaimana bentuk model BMC dari tim kami Savit. Baiklah, bisnis model kanvas adalah sebuah pendekatan manajemen bisnis yang dituangkan dalam sebuah visualisasi gambar atau chart yang terdiri atas 9 elemen. Konsep bisnis ini pertama kali dipopulerkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. BMC memudahkan pelaku bisnis untuk memahami secara menyeluruh bagaimana suatu perusahaan menciptakan nilai, menyampaikan nilai, dan menangkap nilai dari pelanggan. Dengan menggunakan dan mengetahui contoh bisnis model kanvas, pemimpin atau pemilik bisnis dapat memperoleh kerangka berpikir dan menyatukan pemahaman bisnis. Tujuan bisnis model kanvas adalah untuk membantu para pemilik bisnis atau entrepreneur untuk memetakan dan mengkomunikasikan aspek-aspek kunci dari model bisnis mereka dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain. Jadi ini adalah bentuk layout BMC dari tim Savit kami. Baik, untuk penjelasan lebih detail dari setiap elemennya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kita mulai dari Luciana. Baik, terima kasih kepada Rizky. Sekarang saya akan menjelaskan dua segmen utama, yaitu adalah customer segment dan value proposition dari Savit. Target utama kita adalah calon pengantin modern yang pasangan muda ini melek teknologi, aktif di media sosial, dan mencari efisiensi biaya serta kepraktisan dalam menyebarkan undangan. Selain itu, mereka juga membutuhkan desain yang personal, elegan, dan dapat diintegrasikan dengan fitur modern seperti navigasi lokasi. Selanjutnya adalah individu dan keluarga untuk acara lain. Nah, segmen ini mencakup penyelenggaraan non-pernikahan seperti akikah, hitanan, ulang tahun, dan catering. Kebutuhan mereka adalah undangan digital yang dibuat cepat, mudah disebar, dan tetap memberikan kesan formal, meriah sesuai tema yang mereka inginkan. Untuk value proposition, di sini kita ada 3, fleksibilitas tema dan bahasa tinggi, integritas barcode atau QR kode lokasi, penyebaran multiplatform yang optimal, revisi desain tanpa batas, yaitu paket premium kita. Untuk fleksibilitas tema dan bahasa tinggi, kami menawarkan pustaka tema yang luas seperti rustic, floral, minimalis, dan religius. Selain itu, kemampuan kustomisasi penuh, termasuk penggunaan kombinasi bahasa, misalnya bilingual Indonesia atau bahasa Inggris. Ini memastikan undangan benar-benar mencerminkan identitas klien. Yang kedua adalah integritas barcode atau QR lokasi. Setiap undangan dilengkapi dengan fitur penting berupa QR kode yang dapat dipindai atau di-scan. Terhubung langsung dengan aplikasi navigasi seperti Google Maps ataupun Waze. Fitur ini menghilangkan kerumitan alat manual dan meningkatkan pengalaman tamu yang baru. Penyebaran multiplatform yang optimal. Desain dioptimalkan untuk berbagai aspek dan rasio. Media sosial seperti feeds IG, story, terus ada story WA juga yang memungkinkan klien menyebarkan undangan secara mulus di berbagai saluran tanpa perlu link eksternal yang merepotkan. Secara bahasanya kita menyediakan link yang praktis ya. Revisi desain tanpa batas paket premium. Nah, untuk paket premium ini kami memberikan jaminan kepuasan melalui jatah revisi desain yang tak terbatas atau bisa dikategorikan dalam desain yang beragam dan desain yang modern. Nah, selanjutnya adalah materi channel dan customer relationship yang akan dijelaskan oleh Nadia. Terima kasih Luciana, saya akan melanjutkan ke elemen channel dan customer relationship. Pertama ada channel. Di dalam channel itu ada media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Digunakan sebagai saluran akuisisi pelanggan atau menarik perhatian melalui konten visual dan saluran komunikasi untuk engagement publik.
Selanjutnya ada chat langsung atau WhatsApp bisnis, berfungsi sebagai saluran penjualan utama dan layanan pelanggan. WhatsApp dipilih karena menawarkan interaksi personal, respon cepat atau fast respon, dan kemudahan transfer detail order serta pengiriman file final. Selanjutnya ada Customer Relationship. Yang pertama, layanan personal dari awal hingga akhir. Kami memberikan pendampingan personal kepada setiap klien, mulai dari sesi konsultasi desain awal, proses revisi yang interaktif, hingga final check dan pengiriman file. Yang kedua, ada konsultasi desain gratis dan fast respon, menawarkan konsultasi desain awal tanpa biaya untuk memahami kebutuhan klien, didukung oleh komitmen respon cepat untuk meminimalkan waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada loyalty program, menciptakan nilai jangka panjang bagi klien melalui program loyalitas, seperti diskon khusus untuk repeat order atau insentif atau referral bagi pelanggan yang merekomendasikan SciFit. Selanjutnya, Ari akan menjelaskan bagian revenue streams dan key research. Oke, terima kasih rekan Nadia. Selanjutnya saya akan memaparkan slide selanjutnya, yaitu revenue stream. Penjualan langsung paket e-invitation, sumber pendapatan utama dari penjualan paket standar atau grafis statis, hingga paket video animasi dengan harga berjenjang tiered pricing sesuai kesulitan. Kemudian ada penjualan paket premium dan upselling, mendorong peningkatan pendapatan melalui paket premium yang mencakup fitur eksklusif, revisi tanpa batas, desain custom, countdown, timer, dan upselling, penjualan add-on seperti penambahan slide foto, info custom, musik custom, atau perubahan format. Oke, selanjutnya adalah key resource yang isinya adalah tim kreatif inti, sumber daya manusia berupa desain grafis, editor video, dan animator yang terampil. Ini adalah aset intelektual terpenting karena kualitas produk sangat tergantung pada tim ahli. Selanjutnya ada di database, template, dan aset visual. Pustaka internal yang kaya akan template dan aset visual, font, musik bebas lisensi, stock footage untuk mempercepat proses produksi dan mempertahankan standar desain yang konsisten. Oke, selanjutnya saya lanjutkan ke rekan Wildan. Silakan Wildan. Terima kasih Mas Ari. Sekarang saya di sini ingin menjelaskan 3 elemen terakhir dari BMC SciFit. Yang pertama itu ada key activities, aktivitas kreatif. Aktivitas utama berupa pengerjaan pesanan klien, serta pengembangan tema dan template visual baru secara berkala. Inovasi desain menjaga produk SciFit tetap relevan dan trendy. Juga ada manajemen operasional, meliputi proses konsultasi intensif dengan klien, pengelolaan antrean pesanan, dan memastikan pengiriman file final tepat waktu melalui saluran disepakati. Juga ada promosi dan pemasaran digital. Aktivitas rutin yang wajib dilakukan untuk menghasilkan lead baru seperti pengelolaan konten media sosial, eksekusi iklan berbayar, dan monitoring kinerja kampanye. Lalu yang kedua itu ada key partnership atau afiliasi atau reseller, WO, dan event organizer. Mitra strategis yang bertindak sebagai corong penjualan, kerjasama dengan wedding atau event organizer memastikan SciFit menjangkau pelanggan yang sudah pasti membutuhkan jasa undangan digital. Yang ketiga itu ada cost structure atau biaya sumber daya manusia. Biaya ini adalah biaya tetap terbesar karena mencakupi gaji dan honor bulanan untuk tim kreatif dan tim administrasi. Kualitas SDM menentukan kualitas produk. Juga biaya operasional inti, biaya pendukung tetap seperti biaya lisensi software tahunan atau bulanan, biaya utilitas listrik, internet, dan maintenance perangkat keras.